Dia adalah aliran filsafat, Ya. jadul banget. Seberapa jadul, dia lahirnya 2300 tahun yang lalu. 2300 tahun yang Bayangin. lalu. Itu di Yunani gitu Gue masih ya. TK tuh. Iya, gue udah SMA sih. Iya, jadi itu filsafat Yunani kuno yang intinya itu ngajarin manusia itu sebenarnya bernalar. Oke. Sebenarnya hidup itu pakailah nalar. Karena kalau lo nggak pakai nalar, nanti lo ngambil keputusan ngawur, emosi lo juga jadinya acak-adut. Oke. Gitu. Jadi mereka tuh sangat percaya pada manusia bernalar. Nah, mungkin yang menjadi daya tariknya sekarang itu adalah karena salah satu efeknya kalau dipraktikkan katanya sih jadi lebih tenang. Oke, anti cemas ya. Anti cemas, anti cepat marah ngelihat ulah netizen gitu kan. Jempol lebih tenang kalau main medsos gitu. Iya. Jadi itu mungkin yang menarik. Nggak overthinking malam-malam. Nggak overthinking malam-malam ya. Biasanya anak zaman sekarang kan nggak bisa tidur gara-gara semua dipikirin. Betul. Iya kan? Menatap senja ya, senja aja nggak usah. Menatap senja ya, Nggak menatap usah jadi senja. puisi. Tapi kayaknya emang mungkin karena kecemasan yang begitu banyak terjadi di masyarakat ya, kayak apa aja dikhawatirin sekarang kan. Dan kita bisa ngasih lihat kekhawatiran kita di sosial media kan. Kita bisa pamerin tuh kita lagi mikirin apa. Jadi mungkin orang butuh obat untuk itu juga gitu. Ya nggak sih? Kayak makanya buku lo bisa 50 kali cetak. Sama beberapa video gue soal stoikisme juga banyak yang nonton gitu. Jadi mungkin karena orang tuh butuh itu juga kali ya. Nah, dari bernalar sampai ke anti cemas, itu tuh gimana nyambunginnya tuh? Kalau di buku lo kan judulnya Filosofi Teras, karena dulu sering ngobrolnya di teras kan, kalau nggak salah gitu ya? Betul, jadi kata stoa atau stoikisme itu sendiri, itu sebenarnya berasal dari kata Yunani, stoa poikile, itu artinya teras berpilar. Oke. Kenapa aliran itu disebut itu? Karena zaman dulu, waktu mereka sering nongkrong, dengerin gurunya, itu nongkrongnya di teras, di tempat itu. Sebenarnya pada dasarnya mereka disebut, oh itu yang geng anak-anaknya suka nongkrong di teras itu loh. Oke. Anak-anak stoa itu tuh anak-anak teras itu tuh. Iya. Kalau sekarang mungkin mikirnya di abnormal ya. Bisa. Kalau bikin aliran filsafat abnormal gitu, anak-anak normal nih. Iya gitu. Atau berubah jadi nama filsafat bisa. Iya. Oke, jadi nah itu tadi kan pertanyaannya nyambungnya gimana nih dari bernalar sampai ke anti cemas gitu. Emang apa sih yang dibicarakan sama stoikisme sampai kok ujungnya bisa jadi salah satu solusi lah buat hidup tanpa cemas? Banyak. Dan yang paling gampang mungkin dibilang ajaran juga susah ya. Mereka tuh cuma mengingatkan kita sih. Mereka bilang manusia itu sering galau, sering cemas itu karena mikirin hal-hal yang sebenarnya di luar kendalinya gitu. Cuman nggak nyadar. Jadi mereka itu percaya sama yang namanya dikotomi kendali. Dikotomi kan berarti dibagi dua. Ada hal yang bisa dibawa kendali, ada hal yang nggak dibawa kendali lo gitu. Yang dibawa kendali itu daftarnya pendek banget. Cuman pikiran lo, perbuatan lo, tindakan lo. Gitu. Sisanya kondisi ekonomi kayak apa,